Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 26 September 2021. Terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan bacaan dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 17 diikat oleh topik atau tema hidup sebagai keluarga Allah. Dalam bahasa Batak dituliskan, mangolu songon paripe ni Tuhani. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Hakim-Hakim pasal 14 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 adalah perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari seorang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di pertanggiangan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 26 September 2021 berbicara tentang Simson pergi ke Timna dan akan melamar gadis Filistin menjadi istrinya. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, hidup sebagai keluarga Allah. Mangolu songon paripe ni Tuhani. Saudara, kitab Hakim-Hakim ditulis meliputi satu periode yang panjang yang berisi sejarah Israel, dimulai ketika bangsa Israel itu sudah menempati tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Tetapi mereka mulai berpaling menyembah ilah-ilah asing, bukannya kepada Yahweh Allah Israel, yakni setelah kematian Yosua. Periode Hakim-Hakim ini kemudian berakhir sebelum tampilnya Samuel untuk menobatkan Saul menjadi raja pertama di Israel. Kurun waktu periode kitab Hakim-Hakim ini diperkirakan mencapai sekurang-kurangnya selama 410 tahun. Adapun tujuan kitab Hakim-Hakim ini ditulis adalah untuk menunjukkan akibat fatal dari ketidaktaatan mereka kepada Allah.
Menurut kitab ini, seorang raja atau pemimpin yang benar akan membawa rakyatnya kepada Allah. Pada kitab ini, bangsa Israel dicatat mulai tidak taat kepada Allah. Dan ini berlangsung terus hingga lebih parah lagi. Hal itu terlihat dari praktek keagamaan yang mereka lakukan semakin sesat dan menjauh dari Allah. Perlu kita ketahui bahwa pengertian hakim-hakim dalam buku ini tidak sama dengan pengertian hakim sebagaimana kita pahami di masa sekarang ini dalam dunia peradilan. Hakim-hakim yang dimaksud di sini adalah pemimpin-pemimpin utama Israel yang diangkat oleh Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari berbagai-bagai ancaman dan tekanan bangsa asing sebagaimana ditemukan dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16. Tidak sembarang orang yang diangkat oleh Tuhan sebagai hakim. Mereka memiliki berbagai-bagai kelebihan dan kekhususan. Mereka inilah yang memimpin Israel hingga tiba pada masa Israel sebagai suatu kerajaan, dimulai dengan diangkatnya Saul menjadi raja oleh Samuel. Ada sebanyak 12 hakim selama periode ini. Dan salah seorang di antara mereka adalah Deborah, seorang hakim perempuan. Khotbah kita berbicara tentang salah seorang di antara hakim-hakim itu bernama Simson. Mari kita lihat hakim Simson ini, Bapak Ibu. Simson adalah seorang hakim yang diberi Tuhan kuasa roh sebagaimana pada Hakim-Hakim pasal 13 ayat 23 ayat 25, pasal 14 ayat 6 dan pasal 15 ayat 14 penuh dengan roh. Dengan kuasa roh ini Simson dikaruniai Tuhan berbagai-bagai kekuatan fisik. Sangat-sangat hebat Simson ini, luar biasa. Yang bisa dipakainya untuk bertempur melawan musuh-musuhnya saat itu, yakni bangsa Filistin. Dan melakukan beberapa aksi yang supernatural yang tidak dapat dilakukan oleh manusia-manusia biasa lainnya. Pada pasal 14 ayat 5 sampai dengan ayat 6, sesudah khotbah ini, Simson mampu bergulat melawan seekor singa. Dan singa itu dicabik-cabiknya seperti mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Pada Hakim-Hakim pasal 14 ayat 19, dengan kuasa roh Tuhan di dalam dirinya, Simson membunuh sebanyak 30 orang musuhnya. Pada Hakim-Hakim 15 ayat 15, dengan tulang rahang keledai, Simson memukul musuhnya dan mati 1000 orang. Pada Hakim-Hakim 16 ayat 30, Simson merobohkan bangunan besar dan mematikan raja di kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Inilah yang mengakhiri juga hidup Simson. Dalam perikop khotbah kita pada pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dikisahkan bahwa Simson pergi ke Timna dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Dan ketika Simson pulang ke rumahnya, dia memberitahu kepada ayahnya dan ibunya pertemuannya dengan gadis Filistin itu. Dan kemudian dia berkata kepada bapa dan ibunya, "Di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan, sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita, seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Nah, ini respons ayah dan bunda Simson. Saudara, dalam hal ini ayah bundanya tidak setuju Simson meminang perempuan Filistin dan mengingatkan Simson anaknya bahwa itu melanggar perintah Tuhan sebagaimana dalam Keluaran pasal 34 ayat 16, juga dalam Ulangan 7 ayat 3 dan sebagainya. Nah, tetapi jawab Simson lagi kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Simson ternyata berkeras hati, harus mengambil wanita Filistin itu menjadi istrinya. Dan pada ayat 4 dituliskan,
Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi ringkas dari khotbah kita di pertanggungan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 26 September 2021. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita yang berbicara tentang Simson pergi ke Timna dan akan melamar gadis Filistin menjadi istrinya. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, hidup sebagai keluarga Allah. Mengulu songon paripe ni Tuhani. Apa yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu? Pertama, jangan paksakan hasrat dan kehendakmu yang melawan Tuhan. Saudara, di saat Simson tiba di kota Timna dan melihat seorang gadis Filistin di Timna, Simson ternyata langsung jatuh cinta kepada wanita itu. Tidak disebutkan di sini bagaimana prosesnya sehingga Simson langsung cinta kepada gadis Filistin itu. Saudara, lalu ia langsung minta kepada orang tuanya, ayah dan ibunya agar melamar gadis itu. Simson menyukai gadis Filistin tanpa mempertimbangkan adanya perintah dan larangan Tuhan. Ada larangan dan perintah Tuhan bahwa orang Israel tidak boleh menikah dengan bangsa asing. Sebagaimana kita sebutkan tadi pada kitab Keluaran pasal 34 ayat 16, Ulangan 7 ayat 3 dan sebagainya. Ada sesuatu yang menarik di sini, Bapak Ibu. Pada ayat 4 dituliskan seolah-olah apa yang dilakukan oleh Simson itu direstui oleh Tuhan. Nah, pada ayat 4 ada kalimat yang mengatakan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Saudara, apa artinya ini? Apa memang Allah yang menyuruh Simson mengambil gadis Filistin menjadi istrinya? Kalimat ini agak sulit dipahami memang. Saudara, tentu saja saya yakin bahwa pernyataan ini tidak berarti bahwa Allah membangkitkan keinginan Simson untuk menikahi seorang yang tidak percaya. Enggak. Pasti Simson itu didorong oleh keinginannya sendiri untuk mencari seorang pendamping dari mereka yang bukan umat Allah. Akan tetapi, Allah menggunakan rencana dan keinginan serta pelanggaran Simson atas perintah Tuhan itu sebagai kesempatan untuk mencapai maksudnya terhadap orang Filistin itu. Bandingkan kesaksian dari Yusuf kepada saudara-saudaranya pada Kejadian pasal 50 ayat 20. Ada kesaksian Yusuf di sana yang mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu yang dikatakan oleh Yusuf. Jadi kejahatan yang dilakukan orang dapat dialihkan Tuhan menjadi kebaikan dan pemeliharaan buat orang lain. Bisa terjadi seperti dalam pengalaman Yusuf tadi. Saudara, ini pelajaran bagi kita saat ini. Jangan memaksakan kehendakmu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jangan. Sebagaimana dilakukan oleh Simson ini, Bapak Ibu. Kesalahan Simson ini sangat fatal sekali, Bapak Ibu. Simson sangat mengabaikan pengarahan yang diberikan Allah melalui bapak ibunya, orang tuanya. Simson merusak kesalehannya dan melawan perintah Tuhan hanya untuk dan supaya memenuhi keinginannya sendiri menikahi gadis Filistin itu. Simson lebih senang memuaskan hasrat kemanusiaannya dengan cara yang tidak berkenan kepada kehendak Allah dengan mengambil gadis asing itu. Simson menyalahgunakan karunia-karunia dan kuasa Allah yang begitu hebat dan luar biasa untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya sendiri. Disalahgunakan. Saudara, sekali lagi saya ulangi, jangan paksakan kehendakmu, hawa nafsumu, keinginan dan selera pribadimu dengan melawan nasihat orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita, dan bahkan melawan suara Roh Kudus. Jangan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan.
Kita harus berusaha mensinkronkan diri kita, rencana kita, usaha kita dengan pikiran, perasaan, nasihat, bimbingan para orang tua, bimbingan para pemimpin rohani kita, dan bimbingan orang-orang lain yang mengasihi kita. Sinkronkan, sesuaikan. Dan yang lebih utama daripada itu lagi, kita harus berusaha mensinkronkan diri kita, rencana kita, usaha kita dengan pikiran, perasaan, nasihat Allah kita. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah tidak akan pernah mentolerir apapun keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Meskipun kita harus memaksakannya, Tuhan tidak mentolerirnya. Marilah kita belajar untuk mempertimbangkan segala hasrat-hasrat hati kita, diri kita ini, dan memperhadapkannya dengan kehendak Allah atas diri kita apa. Jangan kita tunduk kepada hasrat diri kita semata-mata, melainkan tunduklah dalam totalitas hidup kita ini kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua, hindarkan segala hal yang bisa merusak fokus perhatianmu. Saudara, kita tahu sejak kita masih sekolah minggu, bagaimana kehebatan daripada Simson ini. Sebagaimana sedikit saya gambarkan di awal khotbah ini tadi, Simson adalah salah seorang dari hakim yang hebat bagi bangsa Israel. Urapan dari Roh Kudus Allah sangat besar memberi kepada Simson keluar biasaan, hingga bisa dia mencabik-cabik seekor singa, membunuh ribuan orang musuh-musuhnya dengan tangan kosong, merobohkan bangunan yang kuat hanya dengan sepotong doa saja, permintaan kepada Tuhan. Jadi keluar biasaan Simson sebagai hakim Israel tidak perlu lagi diragukan di dalam kehidupannya. Tetapi jika kita melanjutkan pembacaan pada pasal-pasal selanjutnya dari kitab Hakim-Hakim ini, Bapak Ibu, kita menemukan bahwa fokus pelayanan Simson kepada Tuhan, kepada masyarakatnya, bangsa Israel, menjadi terganggu ketika ia bertemu dengan wanita-wanita. Dalam beberapa kasus, dia lemah terhadap wanita. Dia mudah terpancing melampiaskan hawa nafsu dan emosionalnya terhadap wanita-wanita, termasuk kepada wanita yang tidak benar, pelacur, WTS, wanita tunasusila. Selain kepada wanita di kota Timna pada khotbah ini, kita temukan yang lain lagi. Pada pasal 16 ayat 1 dituliskan, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal Bapak Ibu, lalu menghampiri perempuan lacur itu. Pada pasal 16 ayat 4 ditulis lagi, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Delila lah nanti yang mengumbar-umbar rahasia di balik keluar biasaan yang dimiliki oleh Simson, dan wanita inilah juga yang nanti dipakai diperalat musuh untuk menaklukkan Simson, dan mereka berhasil menaklukkan Simson. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua peristiwa inilah yang selalu mengganggu fokus pikiran pelayanan Simson dalam mewujudkan misi Allah yang dipikulkan kepada Simson ini. Terganggu semuanya. Karena apa? Karena hawa nafsu Simson ini sangat menggebu-gebu. Maka pelayanannya terkendala, terganggu, dan yang lebih fatal lagi, hawa nafsunya itulah yang telah menutup akal sehatnya. Sebagai seorang Nazir Allah. Nazir itu adalah orang yang dikhususkan oleh Allah untuk hal-hal tertentu. Hasrat dan dorongan seksual Simson tidak bisa terkontrol, Bapak Ibu, sehingga selalu memintanya untuk dipuaskan, meski harus mendobrak tatanan dan norma yang ada di dalam bangsa Israel di hadapan Tuhan, yaitu moralitas yang baik. Cinta telah membuat Simson gelap mata dan merusak kehidupannya. Semua ini membuat Simson gagal memenuhi kehendak Tuhan dalam dirinya. Yang seharusnya Simson mampu mengendalikan semua keinginan-keinginan hawa nafsu dagingiahnya, tetapi justru itu yang merusak fokus hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara, ini juga menjadi pelajaran berhargalah bagi kita semuanya ya. Apakah Anda terfokus kepada Allah dan panggilannya? Apakah ada hal-hal yang mengganggu fokus Anda
di dalam mengerjakan pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam gereja pelayananmu, dan lain-lain. Buanglah segala hal-hal yang merusak kehidupanmu, merusak pekerjaan, dan fokus perhatian mengerjakan melayani. Buanglah itu semua. Saudara, ada banyak yang bisa merusak diri kita, merusak pikiran kita, fokus perhatian kita, agar kita tidak lagi terfokus melayani dan mengerjakan tugas-tugas kita, baik dalam konteks tugas-tugas pelayanan gereja, maupun dalam pelayanan sehari-hari di kantor, di pemerintahan, di usaha-usahamu sendiri, di tengah-tengah perusahaan-perusahaan besar kecil dan lain-lain. Tidak hanya pengaruh wanita atau gadis sundal lacur WTS sebagaimana dialami oleh Simpson dalam khotbah ini. Selain wanita-wanita bejat dan tidak bermoral seperti itu, bisa juga fokus pikiran kita ini, pelayanan kita ini terganggu. Karena apa? Bisa terganggu karena hati kita sudah mulai tertambat pada harta, pada uang, pada materi, dan pada berbagai-bagai keindahan kesenangan duniawi lainnya. Hal-hal ini tidak berbeda jauh dengan pengaruh wanita-wanita sundal tadi sebagaimana merusak Simpson. Harta, uang, materi, dan berbagai-bagai keindahan kesenangan duniawi lainnya dapat mengganggu fokus perhatian kita. Fokus perhatian Anda, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Dan akibatnya bisa dipastikan bahwa kita tidak lama lagi akan rusak. Pekerjaan kita akan rusak. Usaha-usaha kita, baik usaha pribadi maupun ketika kita bekerja di usaha orang lain, juga keluarga-keluarga, semuanya akan rusak karena hati dan pikiran kita sudah terbagi-bagi. Anda tidak akan lagi tertarik dengan perkara-perkara dan dalam hubungan pelayanan-pelayan rohani. Gak tertarik lagi dengan hal-hal rohani. Maka hati-hatilah terhadap hal-hal yang bisa memporak-porandakan fokus berpikir kita terhadap mandat kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita lewat pelayanan-pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Amin. Hati-hatilah dengan gangguan-gangguan tadi. Pengajaran yang ketiga dari khotbah ini, menjadi pasangan yang seiman dan penuh damai. Itulah tujuan kita. Saudara, kita sama-sama mengerti dan memahami bahwa pernikahan Kristen bagi kita adalah berlangsung sekali dan untuk selama-lamanya toh. Itu sebabnya setiap pasangan-pasangan dan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan seperti kita ini selalu harus berusaha untuk mendapatkan pasangan yang cocok dan sesuai dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah ukuran dari pasangan-pasangan yang cocok dan sesuai itu menurut iman Kristen? Tentu saja kecocokan dan kesesuaian itu bukan diukur dari kesamaan derajat sosial, bukan diukur karena kesamaan derajat ekonomis, sama-sama orang kaya, sama-sama orang berada misalnya, enggak. Bukan juga diukur dengan kesamaan titel pendidikan yang kita sandang, jenjang akademis yang kita punyai, ya sama-sama sarjana lah dan sebagainya. Bukan. Ukuran kecocokan dan kesesuaian pernikahan Kristen adalah bahwa kita bisa saling mengasihi dengan pasangan kita. Bisa saling mendoakan, saling menolong, saling melengkapi, saling mendukung, saling menghormati. Itu menjadi ukurannya. Di tengah-tengah keluarga yang hidup seperti itulah, maka Allah selalu akan hadir serta memberi rohnya untuk membentuk hidup rukun dan penuh damai sejahtera. Ya, meskipun kita menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan dalam pernikahan dan keluarga kita. Tetapi keluarga-keluarga yang tidak hidup seperti itu, jelas, maka keluarga tersebut selalu akan dilanda berbagai-bagai keributan, percekcokan rumah tangga, bahkan akan jatuh kepada KDRT. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tidak akan ada damai sejahtera. Keluarga tersebut akan senantiasa panas atau menjadi keluarga neraka. Dan yang paling tragis lagi, Tuhan pasti tidak akan hadir untuk memberi berkat-Nya dalam pernikahan seperti itu. Pernikahan yang seperti itu, Bapak Ibu, tidak akan berlangsung lama dan pasti akan berakhir dengan perceraian.
Pengalaman seperti itulah yang terjadi dalam diri Simson ketika mengambil seorang istri dari bangsa Filistin di Timna. Karena ia menyukainya, wanita yang bukan bangsa Israel. Pernikahan mereka didasarkan hanya kepada suka sama suka. Atau lebih parah lagi kalau disebut berdasarkan selera dagingnya sesaat saja. Maka istrinya itu tidak setia dan membocorkan semua rahasia-rahasia Simson kepada bangsanya sebagaimana ayat 17 lanjutan ayat kita. Khotbah kita ini. Sehingga kemudian pernikahan mereka akhirnya kandas, tidak berjalan lama sebagaimana pada ayat 20 cerai. Saudara, bagi kita yang sudah menikah, kita memiliki dua tugas. Pertama, jagalah dan rawatlah pernikahan tetap langgeng, penuh damai dan sejahtera. Dan kedua, peliharalah hati dan kesadaran putra-putri kita agar selalu bertekad mendapatkan pasangan-pasangan yang seiman, sekeyakinan, tidak soal apa sukunya, dan latar belakang budaya, ekonomis, dan tingkat sosial lainnya, tidak soal. Ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khususnya para pemuda dan pemudi, kalau ada di antara mereka yang mendengar khotbah ini, yang sedang dalam saat menunggu pasangan-pasangan yang pas, pernikahan yang berbeda-beda iman, dan keyakinan itu tidak akan berlangsung lama. Paulus menulis dalam 2 Korintus 6 ayat 14, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Nah, itu kata Paulus. Tidak mungkin bersatu terang dengan gelap. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, terutama kaum muda, pilihlah pasangan yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah pasangan yang terbaik, yang seimbang, yang neget. Dalam bahasa Ibrani, neget, pas, cocok bagi kita. Dengan demikian kita sudah bisa berhasil merealisasikan topik minggu ke-17 sesudah Trinitatis 26 September 2021 ini. Hidup sebagai keluarga Allah. Mangolu songon paripe ni Tuhani. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 26 September 2021 dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1-4 ini, agar kita sungguh-sungguh mau hidup sebagai keluarga Allah, mangulu songon paripeni Tuhani, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini bagi setiap pendengarnya. Berkatilah hamba-Mu Tuhan di dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Semua firman ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.